Ya, kami terus berupaya menghadirkan narasumber dari kami. Ya, sebetulnya Refli Harun ini juga sudah terkonfirmasi oke ya tadi malam untuk berdiskusi pagi ini bersama kami. Tapi pagi ini tim kami kesulitan menghubungi yang bersangkutan dan juga sejumlah para deklarator dari kami lainnya. Ya, kita harapkan juga segera bisa bergabung berdiskusi bersama kami pagi hari ini ya, Via. Nah, kita masih terhubung bersama dengan Bang Ali ya. Bang Ali, Bang Ali, tadi ini kita sudah mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh DPR. Kalau kita melihat ini di kalangan masyarakat sampai saat ini kan masih ada berbagai macam respon nih Bang, kalau kita bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana kemudian Istana menanggapi hal ini dan memastikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat ini bisa mengakomodir semua pihak kok gitu? Ya, ini yang saya selalu juga menyampaikan bahwa makanya saya bilang kalau ada ahli-ahli hukum tata negara, para profesor, para doktor yang berkali-kali juga menyebutkan bahwa ada dari fraksi partai pendukung pemerintah yang menelponnya bahwa sampai pada keputusan tingkat 2 mereka belum mendapatkan draft final. Itu sesuatu yang di luar akal sehat dalam mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman, saya ini 3 tahun 4 bulan di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahap kedua pengambilan keputusan itu tidak ada satu fraksi pun yang tidak menerima draft final itu. Ya, ini harus clearin. Sehingga semua pembahasan undang-undang yang terkait dengan cipta kerja. Makanya kemarin-kemarin juga kita bilang, kalau dia masih dalam bentuk draft, kalau dia masih dalam pembahasan dari satu tim, kemudian pansus dan lain-lain, tim sinkronisasi dan lain-lain, maka kita boleh saja melakukan langkah penolakan, protes dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sudah itu menjadi satu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka tidak ada pilihan lain, Pak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR itu adalah institusi negara. Anggota DPR-nya adalah dipilih oleh rakyat Republik Indonesia. Maka keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu adalah satu keputusan yang harus kita terima dengan segala konsekuensi yang ada dalam keputusan-keputusan itu. Ya. Bahwa ada pihak-pihak yang tidak setuju. Uji materi gitu Bang Ali ya? Iya, tapi bukan lagi demonstrasinya ke jalanan, demonstrasinya ke DPR. Nah, ini dia Bang Ali. Kalau misalnya masih ada yang turun menyampaikan pendapat mereka, tentu kan masih ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan, terpaparkan dengan baik begitu ya. Tapi begini Bang Ali, ini saya ingin kembali lagi ke penangkapan 8 aktivis. Ini bagaimana Bang Ali atau Presiden lah ya, mungkin menyampaikan kepada publik, karena kayaknya tuh publik menilai ada pola yang sama begitu. Jadi setiap ada aksi besar dengan mengerahkan jumlah massa yang besar begitu, pasti nanti ada aktivis-aktivis yang ditangkap, diamankan dan lain sebagainya. Bang Arif dengar baik-baik. Demonstrasi menyampaikan pendapat di depan publik berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu ada aturannya. Turunannya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat depan publik. Iya, tetapi bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara yang merusak. Semua orang yang kemarin saya berdialog juga, saya selalu bilang, mereka turun ke jalan ini kan ada pihak-pihak yang juga mendorong mereka, ada pihak-pihak juga yang memfasilitasi. Kalau Bang Ali mengatakan ada pihak-pihak yang mendorong, memfasilitasi, siapa itu Bang? Ya, kemarin teman-teman kami bilang, ada kawan saya berdialog dari kami, dia bilang bahwa mereka memfasilitasi, memberikan dukungan moral. Apakah salah Bang kalau memberikan dukungan moral? Apakah itu bentuk provokasi Bang? Tidak ada salah, tidak ada salah. Tapi siapa yang bertanggung jawab kalau mereka yang diberikan dukungan moral itu kemudian melakukan anarkisme di jalan? Kemudian dia memberikan keterangan kepada orang atau kepada penegak hukum bahwa kami mendapat dukungan moral. Siapa yang bisa memilah-pilah kalau orang melakukan anarkis tengah jalan? Mereka membakar terminal, mereka membakar halte-halte, sarana-prasarana umum. Sarana-prasarana umum itu adalah punya rakyat, dibangun dengan anggaran pendapatan belanja negara. Sarana-prasarana umum, siapa yang bertanggung jawab? Aksi anarkis berujung kepada pembakaran itu, apakah itu diperintah oleh, mohon maaf, mereka-mereka yang diamankan oleh pihak kepolisian?
Saya mau bilang bahwa kalau dia memberikan dukungan moral, siapa yang bisa menjaga ribuan orang yang turun di jalan? Nggak bisa. Bang Haris, nggak bisa. Maka itulah polisi dalam hal ini menjaga situasi keamanan. Dan saya berkali-kali bilang bahwa polisi tidak mungkin tidak punya data. Polisi tidak mungkin tidak punya data untuk bisa mengantarkan polisi dalam menegakkan hukum, mengambil langkah-langkah keamanan dan penegakan hukum. Negeri ini harus aman. Dia harus menggunakan semua pikiran-pikiran, instrumen-instrumen negara untuk bisa memperbaiki. Bang Ali, ada juga yang menjadi pertanyaan di publik, Bang. Apakah mereka yang membuat status di media sosial yang arahnya sebutlah mungkin provokasi begitu? Apakah mereka juga akan ditangkap? Atau karena memang ini label kaminya saja? Gitu? Ada undang-undangnya. Ada undang-undang informasi dan keterbukaan transaksi elektronik. Ada undang-undang yang mengatur itu. Kalau Anda seenaknya mencaci maki orang, kalau Anda seenaknya mencederai orang, menghujat, membuli di media sosial, seperti tidak ada aturan dan hukum di Republik ini, emang siapa Anda? Republik ini tidak boleh dikotori oleh manusia-manusia yang merusak media sosial kita. Ada juga ungkapan aktivis, Bang Ali, kalau misalnya semua ditangkap, mereka yang berkomentar, mereka yang memberikan ekspresinya ke media sosial, penjara penuh nanti, katanya begitu. Bukan itu urusannya, Rizky. Bukan itu urusannya. Kan dua ini. Kalau media sosial, ya ingat baik-baik. Kan dua. Ada media mainstream. Kalau dari TV One mengundang orang yang tahu narasumbernya, siapa dari mana semua kita tahu. Ya, atau media online-nya TV One, FIFA dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau media sosial, nggak bisa dong seenak perutnya orang bercerita kemudian menghujat, mencaci maki orang. Intoleransi, mengkafir-kafirkan orang, menolak Pancasila, demokrasi dan lain-lain sebagainya. Saya kira tidak boleh. Negeri ini tidak boleh dikotori oleh sampah-sampah demokrasi itu. Tidak boleh. Negeri ini harus aman dan damai. Maka polisi hadir sebagai institusi negara. Polisi negara, dia harus mengambil langkah-langkah untuk bisa memberikan situasi yang aman terhadap seluruh rakyat Indonesia. Ya, banyak orang yang hidup yang perlu dengan polisi di Republik ini. Gitu loh. Ya, keamanan juga patut dijunjung tinggi, tapi bagaimana kemudian pemerintah ini bisa mengakomodir bahwa memang penyampaian pendapat ini diperbolehkan, Bang Ali? Oh, pasti. Di kantor staf presiden ini ada satu yang Bapak Kepala Staf Jenderal Muldoko menyebutkan kantor staf presiden mendengarkan. Saya berkali-kali bilang di TV One, di semua online TV One saya selalu bilang, datang kemari, bicarakan di kantor staf presiden. Kalau tidak ada orang yang bisa menerima Anda, saya Ali Mukhtar Ngabalin akan menerima Anda di kantor staf presiden. Karena presiden menyuruh untuk kami melayani rakyat Indonesia dari kantor staf presiden ini. Baik, terima kasih Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Sayang sekali kami sulit sekali untuk menghubungi para deklarator atau petinggi dari kami. Waktunya pagi ini, terima kasih Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus jeda dulu sejenak ya. Saat lagi kita akan hadirkan informasi mengenai adanya seorang anak yang kemudian diduga tega membunuh temannya sendiri. Kira-kira motifnya apa ya? Kami akan hadirkan usai jeda.